Masih semangat ibu-ibu? Masih dong. Oh, jadi gini Bu, ini sebenarnya ada izin-izinnya kemarin sudah saya sampaikan, tadi sudah saya sampaikan. Jadi izin-izinnya seperti ini Bu. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Jadi Ibu menjawabnya ya diatur dong, ya. Ya, Saya ya. ulangi dulu ya Bu. Ya. Izin-izinnya ya Bu. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Satu kali lagi Bu, luar biasa ini. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oh ya, oke Bu, sekarang kita akan membahas mengenai langkah 7. Hal ini merupakan penutup, jadi sebelum penutup saya hanya ingin mengingat-ingat kembali Bu pelajaran yang kemarin-kemarin yang barusan itu ingat kembali sekarang. Sekarang kita ya Bu, kira-kira Ibu apa yang diingat mengenai bagaimana usaha memulai usaha, apa yang Ibu ingat? Sudah lupa Pak, soalnya yang dipikir itu dapur Pak. Waduh, Ibu Lili gimana ini? Satu aja deh Bu, kira-kira yang diingat Ibu itu apa? Pelajaran yang tadi, pelajaran yang kemarin itu Bu, mengenai usaha ini Bu. Mencari usaha. Mencari usaha yang bagaimana itu Bu? Kok mencari usaha? Oke, giat-giat apa atau rencana-rencana apa yang harus dilakukan masih belum ingat Bu? Kemarin sudah saya jelaskan secara rigid itu Bu. Menyusun rencana Pak, mau membuka usaha. Menyusun rencana. Ya. Apalagi Bu selain itu Bu? Memantau kondisi keuangan. Memantau kondisi keuangan. Wah, bagus itu, berarti ingat sudah ya Bu. Ya, jadi Pak. seperti itu. Jadi untuk mengingat lebih detail lagi Bu, saya akan memutar video ya Bu. Ya. Tolong diperhatikan dan tolong diingat. Lebih-lebih nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bu. Saya Ya, bakal Pak. putar foto anunya dulu ya Bu. Waduh Bu, mohon maaf Bu, baterainya ini habis Bu. Nggak bisa muter video Bu, jadi laptopnya ini lagi hang ini Bu. Mohon maaf ya Bu, Ya nggak Pak, bisa nggak muter apa-apa, videonya Pak. Bu. Tapi Ibu kan bawa buku pintar. Bawa Pak. Ya, tolong dibaca. Halaman 61 ya Pak ya. Ya, 61 Mbak. Merencanakan usaha dengan lebih baik. Ibu-ibu, dalam membangun usaha jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Juallah barang dengan kualitas lebih baik dibanding dengan barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dahulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Nah, jadi seperti itu Bu Lili. Jadi kesimpulan dari bacaan barusan halaman 61 ini sebenarnya di sini. Pada Iya, intinya Pak. di sini yang pertama cari, Ya, kemudian baru kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. iya Pak. Setelah itu susun rencana usaha dengan matang. Iya. Kemudian pantau kondisi keluarga usaha secara rutin. Jadi intinya seperti ini. Iya Pak. Tapi untuk lebih jelasnya Ibu Lili bawa brosur ya? Enggak Pak, Ya. brosur saya hilang Pak. Oh, coba perhatikan ya Bu Lili, saya baca ini Ya. pada intinya mengenai bagaimana usaha ini sebenarnya di brosur ini lebih lengkap Bu Lili. Iya Pak. Oke, saya bacakan yang pertama yang harus diperhatikan.
dalam menjalankan usaha itu harus punya ide usaha terlebih dahulu, punya ide apa yang sekiranya ingin dikembangkan ingin diusahakan oleh Ibu Lili, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Jual es Pak. Ya jual es apalah misalkan, terserah jenengan sudah. Kemudian mengumpulkan informasi ya. Jadi setelah Anda punya ide, mengumpulkan informasi untuk mendukung ide yang menjadi usaha Ibu. Jadi mengumpulkan informasi baik internet maupun di televisi maupun nanya sama siapapun, tetangga atau siapapun. Kemudian yang ketiga, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada di pikiran Ibu Lili. Artinya gini, dalam usaha itu kan ada kelemahannya, ada kekuatannya, ada peluangnya, ada ancamannya. Ini yang juga diperhatikan oleh Ibu Lili untuk mengembangkan usaha itu sendiri. Iya, dipahami ya Bu Lili? Iya Pak. Sekarang panas-panas Pak, banyak yang jual es Pak. Ya, ya memang seperti itu. Jadi usaha itu yang harus dikembangkan. Kemudian yang keempat itu membuat rencana usaha apa, rencana Anda itu misalkan modalnya berapa, yang direncanakan sudah dibuat dengan data-data atau di checklist dengan buku, itu yang harus diperhatikan juga. Di samping Ibu mengetahui kelemahan dan kelebihannya, baru buatkan rencana. Bisa dimengerti Bu? Iya Pak. Kemudian yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Artinya menyusun untuk mendapatkan pelanggan. Jadi menyusun pelanggan mana yang menjadi perhatian atau objek perhatian Anda, konsumennya Anda, itu juga disusun rencananya. Jadi seperti itu juga Bu. Jadi memperbanyak perencanaan gitu ya, Bu. Esnya harus enak Pak. Kemudian yang keenam, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Jadi mencatat tuh pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, biar tidak terjadi gulung tikar nantinya usaha Ibu ya. Jadi pencatatan itu sangat amat penting sekali, bisa diperhatikan Bu. Untuk belanja lagi ya Pak ya. Iya, juga masuk juga catatan harian-harian itu. Jadi kalau usaha ya harus dicatat dengan baik gitu Bu. Kemudian yang terakhir ini Bu, yang terakhir yang paling penting ini, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapatkan meningkat atau menurun. Jadi buat buku kas tahunan, ada kas bulanan, harian, mingguan. Jadi Ibu minimal membuat buku kas tahunan ya, supaya apa? Untuk mengetahui apakah selama 1 tahun itu untung ataukah selama 1 tahun itu rugi. Ini juga diperhatikan ya Bu. Iya Pak. Itu yang harus diperhatikan Ibu. Jadi brosur ini tolong dimatangkan oleh Ibu, tolong diperhatikan nanti di rumah ya masing-masing ya Bu. Iya Pak. Bisa kan Bu? Bisa. Kemudian ini Bu, kita muter film lagi Bu. Pas ketepatan laptopnya ini hang, nggak bisa muter-muter. Ini gimana Bu? Ibu kan bawa buku pintar ya Bu? Bawa Pak. Bu, coba Bu buka halaman 62 sampai 63 Bu. Kalau bawa, nanti dibaca langsung sama Ibu. Iya dibaca Pak, dulu, bawa Bu. Pak. Biar ingat Bu, biar jadi pengusaha entrepreneurship yang luar biasa nantinya Bu. Siap Pak. Monggo Bu, dibaca dulu Bu, halaman 62 dan 63. Iya Pak. Ngapuk ini Pak. Ya biasa ya Bu. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola keuangan rumah tangga kita. Hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu bagaimana? Mudah kan? Sudah Bu? Belum Pak, tinggal 1 halaman Pak.
ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berhutang. Biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berhutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan dan pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan. Bila kita sampai terpaksa berhutang, rencanakanlah hutang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bukan untuk keinginan. Gunakanlah tabungan yang ada terlebih dahulu sebelum berhutang. Dan sesuaikan jumlah hutang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga cara membayar cicilan. Bandingkan dan pilih tempat meminjam dengan total pengembalian termurah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Sudah, Pak. Oh, jadi seperti itu, Bu. Pada intinya Ibu harus mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan, dan juga harus mengetahui mana tempat untuk kita mengambil hutang. Jadi seperti itu pada intinya, Bu. Jadi Ibu, dari sesi ini mulai kemarin yang setelah saya sampaikan, kira-kira bisa nggak, Bu, dipraktekkan di rumah masing-masing, Bu? Insya Allah bisa, Pak, dicoba. Bisa ya, Bu? Ya. Gimana janjiannya, Bu? Lupa, Pak. Uang tidak ada? Ya diatur dong. Ya diatur dong. Jadi seperti itu, Bu. Mungkin hanya itu saja. Ya, saya mohon kepada Ibu untuk memperhatikan di rumah ya, Bu. Iya, Pak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.